Halo Sobat Ngepop. Siapa nih yang terngiang-yang dialog Mbak Kinan di serial Layangan Putus? Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Yap, benar sekali. Kali ini kita akan bawain nih beberapa fakta menarik tentang Kapadokia yang mulai ngetren dan bikin penasaran banyak orang sejak disebut dalam serial Layangan Putus. Ternyata Kapadokia nggak cuma tempat uwu-uwan bareng pasangan loh. Tapi juga ada banyak fakta menarik tentang Kapadokia yang perlu kalian tahu. Simak terus yuk. Ada sejak 60 juta tahun yang lalu. Jadi nih, Sobat Ngepop, wilayah Kapadokia itu terbentuk oleh erosi lapisan lunak lava dan abu dari Gunung Erciyes, Gunung Hasan, dan Gunung Gulu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Itulah sebabnya ada banyak gunung berapi kecil yang tersebar di seluruh area yang bisa dilihat ketika mengemudi dari Ankara melalui daratan yang sihir. Dan erosi berkepanjangan itulah Kapadokia terbentuk menjadi landscape dan lembah-lembah. Ledakan raksasa sekitar 11 hingga 12 juta tahun yang lalu telah dimulai letusan yang mulai memuntahkan bebatuan yang membentuk cerobong peri di Kapadokia. Dan beberapa juta tahun setelahnya, tepatnya 6 hingga 7 tahun yang lalu, merupakan puncak dari ledakan di mana awan abu-abu diperkirakan mencapai lebih dari 25 km ke langit pada saat letusan. Ih, ngeri ya sob. Bayangkan aja, pada waktu itu gumpalan abu vulkanik yang mengepul sampai belasan mil ke udara. Pasti hari itu menjadi hari paling gelap dan mengerikan di sana. Seperti hari-hariku tanpamu. Uhuy. Steve Eckert, seorang ahli geologi yang menulis buku Fiery Chimneys of Cappadocia, Evolution of Landscape, menyebutkan dalam tulisannya bahwa suara ledakan itu mungkin terdengar sejauh Spanyol dan Moskow. Wah, bisa bayangin kan gedenya? Tempat berlindung umat Kristen dari Kekaisaran Romawi. Sekitar abad 3 sampai 4 Masehi, terdapat penindasan dan penganiayaan terhadap umat Kristen oleh Kekaisaran Romawi. Hal itu menyebabkan banyak umat Kristen terenggut hak-haknya dan akhirnya memilih untuk hidup bersembunyi dari pemerintahan Romawi. Nah, gua-gua yang ada di Kapadokia inilah yang menjadi tempat berlindung umat Kristiani yang aman dari peradaban luar. Tidak heran ya kalau di Kapadokia terdapat banyak gereja karena dulu menjadi tempat beradaban umat Kristiani. Populer sejak zaman Paleolitikum. Selain menjadi tempat berlindung umat Kristen dari Kekaisaran Romawi, ternyata nih, Sobat Ngepop, Kapadokia sudah dihuni oleh manusia-manusia purba di zaman Paleolitikum loh. Daerah ini populer bagi para pemukim di zaman itu karena keadaan geologisnya membuat pemukimnya aman dari permasalahan iklim dan sekaligus bisa melindungi peradaban mereka dari pengaruh luar. Keren ya sob, ternyata sudah populer dari zaman batu tua. Saksi peradaban. Selain dari zaman Paleolitikum, manusia purba memang sudah banyak yang tinggal di Kapadokia. Ada satu lagi yang menarik nih sob, di mana salah satu tempat pariwisata yang ada di Kapadokia, yaitu Gerom, rupanya sudah dihuni sejak era Hittite, yaitu sekitar tahun 1800 sampai 1200 sebelum Masehi. Perang yang terjadi pada waktu itu mendesak manusia untuk membuat gua-gua dan lorong persembunyian yang sekarang disebut sebagai kota bawah tanah. Nah, gua-gua itulah yang akhirnya menjadi tempat persembunyian umat Kristiani dari penganiayaan Kekaisaran Roma. Kalau aku sih bersembunyi di hatimu saja ya, hihi. Terdapat banyak gereja dan masjid. Meski Kapadokia menjadi tempat berlindung umat Kristiani, rupanya itu tidak menutup kemungkinan untuk Islam bisa masuk ke sana loh, Sobat Ngepop. Keberadaan masjid-masjid dan gereja yang berdiri bersebelahan di Kapadokia menjadi bukti nyata bahwa sejak dulu pun umat beragama bisa hidup berdampingan dan penuh toleransi. Kota bawah tanah terbesar. Derinkuyu merupakan kota bawah tanah terbesar di Kapadokia yang terdiri dari 7 lantai dan kedalaman 85 meter.
Di bawah kota itu ada banyak tempat loh sob, dari ruang penyimpanan, gereja, refektoris, hingga perkebunan anggur. Kota bawah tanah dari Kuyu ini dibuka untuk pengunjung umum sejak tahun 1965 loh. Namun hanya sekitar 10%-nya saja yang bisa dieksplor. Tempat kencan yang indah. Kapadokia sangat identik dengan balon udaranya. Saat matahari terbit di timur cakrawala, wilayah ini penuh akan keindahan balon udara yang menghiasi langit. Sehingga liburan ke Kapadokia belum lengkap tanpa menaiki balon udara dan melihat keindahan landscape dari atas. Hal ini bermula ketika 2 orang pilot angkatan udara dari Amerika Serikat mengunjungi daerah tersebut di tahun 1960-an. Lalu pada 1991 mulai ada kompetisi balon udara panas profesional dari seluruh dunia. Wih, keren ya sobat ngepop. Bayangkan aja, kalian bisa naik balon udara bersama gebetan, melintasi cakrawala di langit Kapadokia yang kayak akan pemandangan eksotis dari landscape dan lembah bebatuan. Oh, romantis sekali kan? Hehe, nggak apa-apa, bayangkan dulu aja, bayangin terus. Lembah Imajinasi. Lembah Devren dikenal sebagai lembah imajinasi. Di lembah Devren tidak terdapat gua seperti daerah lain, tapi di sana ada banyak sekali formasi bebatuan berbagai bentuk yang bisa membuat setiap pengunjung bebas berimajinasi dan bebas menguraikan bentuknya. Konon katanya ada berbagai bentuk batu di sana, mulai dari bentuk hewan seperti unta, kuda, dan burung, sampai batu berbentuk tentara dan pemimpin politik Prancis Napoleon Bonaparte. Unik kan sobat ngepop? Tempat ini cocok banget nih buat kalian yang suka berimajinasi. Kota berpenghuni. Meski menjadi saksi peradaban dan sejarah kuno, berbagai wilayah di Kapadokia masih menjadi tempat mukim hingga saat ini. Hayo, siapa yang bilang kalau di zaman ini sudah tidak ada manusia yang tinggal di dalam gua? Ternyata hingga saat ini pun masih banyak loh sob yang tinggal di gua-gua yang ada di Kapadokia. Penduduk di Ukisar sampai saat ini masih tinggal di gua dengan berbagai fasilitas modern. Meski begitu, pemerintah Turki memiliki peraturan yang cukup ketat terhadap para penghuni gua di Kapadokia untuk memastikan struktur aslinya tetap utuh sehingga nilai-nilai sejarah yang ada di sana tetap terjaga. Di dalam gua-gua itu juga terdapat hotel, kolam renang, tempat spa, dan fasilitas modern lainnya. Jadi, meskipun ada di dalam gua, tetap gak ketinggalan zaman ya sobat ngepop. Tempat syuting film. Keindahan landscape di Kapadokia sudah tidak diragukan lagi. Segala unsur ada di sana, mulai dari sejarah, peradaban, spiritual, hingga budaya. Jadi tidak heran kalau Kapadokia sering dijadikan tempat syuting beberapa film Bollywood. Bahkan film Hollywood ada yang syuting di sana juga loh, yaitu film Ghost Rider di tahun 2007 dan Tiger Tree yang rencananya juga akan syuting di Kapadokia. Gak heran sih, habis pemandangan di Kapadokia itu indah banget. Tapi jangan lupa ya, seindah-indahnya Kapadokia tetap tak seindah senyummu. Warisan Dunia UNESCO. Pada tahun 1985, Taman Nasional Gerom dan pemandangan Kapadokia dianugerahi status sebagai warisan budaya UNESCO. Selain itu, beberapa sumber lain, salah satunya dari dailysabah.com yang merupakan surat kabar pemerintah Turki, mengatakan bahwa Kaymakli adalah kota bawah tanah terluas Turki, yang juga dianugerahi status sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 1985. Dilansir dari wikipedia.org, Gunung Aktepe di Kapadokia juga termasuk dalam warisan budaya UNESCO. Nah, sobat ngepop, itu dia beberapa fakta menarik tentang Kapadokia. Gimana? Tertarik ke sana sama pasangan? Yang nggak punya pasangan, nggak usah nangis ya. Media populer siap menemani para jombloan dan jomblowati supaya nggak kesepian. Jadi pantengin terus channel kami ya. Sekian dulu video dari Media Populer. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share ke teman kalian. Yang udah gak jomblo, bisa juga loh share video dengan pasangan kalian. Siapa tahu dia peka. Sampai jumpa di video selanjutnya.